Bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Today we will together listen to the word of God. Seperti apa yang sudah saudara dan kita semua ketahui bahwa di dalam tema kita tahun ini adalah Together Forward. Just like all of us know, the theme this year is Together Forward. Kita akan banyak membahas di dalam kitab Markus. We will talk a lot from the book of Mark. Kitab Markus adalah buku yang membawa kehidupan kita untuk menuju kepada sesuatu yang lebih lagi. The book of Mark is meant to bring us forward. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita menghampiri akan tahun 2017 ini di dalam permulaan daripada tahun ini. So at the beginning of this year, 2017, Kita menghampiri akan sesuatu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. we want to come to something that God has prepared for our lives. Tema tahun ini adalah Together Forward. The theme this year is Together Forward. Mari kita katakan bersama-sama Together Forward. Let's say it together. Tuhan akan Together membawa kita secara bersama-sama untuk sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. He will bring us together forward for something that is new in our lives. Hari ini kita akan belajar bersama-sama yang saya berikan tema bonfire. Today we're going to learn about bonfire. Mungkin kita bertanya-tanya apa itu bonfire. Maybe you question, what is bonfire? Bonfire adalah history become our story. Bonfire is when his story becomes our story. Cerita daripada Yesus menjadi cerita di dalam kehidupan kita. When the story of Jesus becomes the story of our lives. Oleh sebab itu mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. So let's open together Mark chapter 1 verse 17 to 18. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Then Jesus said to them, "Follow me and I will make you become fishers of men." Di They dalam immediately left their nets and followed him. Di dalam ayat yang ke-17, kita boleh membaca bersama-sama sekali lagi. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. In verse 17 it says, Jesus said to them, "Follow me and I will make you become fishers of men." Di dalam ayat yang ke-17, ayat ini mengatakan, mari ikutlah aku. Verse 17 says, "Come, follow me." Ada sesuatu panggilan daripada Yesus yang mana untuk mengikut dia. There's a calling given by Jesus to follow him. Saya percaya di dalam kehidupan setiap daripada kita adalah pengikut-pengikut Yesus. I believe in our lives we are the followers of Jesus. Perlu untuk saudara dan saya ketahui, firman Tuhan di dalam ayat ini tidak hanya berhenti di dalam ikutlah aku. But you and I need to know that it doesn't stop at following him. Tetapi ada sesuatu pernyataan yang Tuhan mengatakan, dan kamu akan kujadikan. The statement goes on and says, "I will make you become." Tuhan mengundang kita untuk mengikut dia. He invites us to follow him. Tetapi yang lebih kita untuk perhatikan, yaitu Tuhan akan menjadikan. But we need to pay attention to the part where he says, he will make us become. Kalau kita mengikut dia, bukan hanya berhenti. If we just follow him, we don't just stop. Tetapi Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. But he will make something new. Tuhan akan membawa kita lebih lagi. He will bring us to something more. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. There is something that God has prepared in our lives. Ikut Tuhan, maka dari itu Tuhan akan menjadikan. Follow him and he will make you become. Saya tidak pernah mengajarkan dan saya tidak akan mengajarkan bahwa saudara untuk mengikuti saya. I have never taught and I will never teach you to Tetapi follow me. sesuai dengan firman Tuhan mengatakan bahwa ikutlah dia. But according to the word of God, it says follow him. Ikutlah Yesus. Follow Jesus. Kalau kita ikut Yesus, maka dari itu Tuhan akan menjadikan. If we follow him, then he will make us become. Kalau rumah tangga kita mengikuti akan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan rumah tangga lebih indah. If our household follows him, then he will make it even more beautiful. Kalau bisnis kita mengikuti Tuhan, maka dari itu bisnis kita akan menjadi lebih indah. If our business follows him, he will make it more beautiful. Di dalam kehidupan daripada orang percaya tidak hanya berhenti. In the lives of Christians, it doesn't just stop. Tetapi Tuhan ingin menjadikan. But God wants to make
Tuhan membawa kehidupan saudara dan saya dari kemuliaan kepada kemuliaan. God brings our lives from glory to glory. Oleh sebab itu di dalam kerohanian kita pun Tuhan tuh juga tidak menginginkan untuk kita berhenti. That's why even in our spiritual life, He doesn't want us to stop. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang baru atau menjadikan sesuatu yang baru. But He gives something new. Relationship kita dengan Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, maka dari itu kita benar-benar mau ada sesuatu relationship yang baru, yang lebih lagi di dalam Tuhan. Even in our relationship with Him, we want there to be something new, even more in Him. Berapa banyak percaya firman ini mengatakan kepada kita semua, How many of us believe that this speaks to us? bahwa Tuhan berkata kepada setiap daripada kita, ikutlah aku That He says, follow me, dan aku akan menjadikan. and I will make you become. Kalau saudara, pacaran saudara In your dating life, mengikutin Tuhan, follows Him. maka dari itu pacaran saudara akan menjadi pacaran yang indah. Your dating life will be beautiful. Yang akan lebih indah. That will be even more beautiful. Di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. In all things in our lives, Kalau kita mengikutin Tuhan, if we follow God, mengikutin apa yang Tuhan mau, if we follow what He wants, mengikutin yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, if we follow His will in our lives, maka dari itu Tuhan akan menjadikan. then God will become. Menjadikan sesuatu yang baru. He will make something new. Menjadikan sesuatu yang lebih lagi. He will make something that's even Hidup greater. kita akan lebih sukses. Our lives will be more successful. Oleh sebab itu di dalam tahun 2017, That's why in 2017, jangan hanya sekedar tema. don't just make it a Kita theme. bergumul bersama-sama Tuhan. Di dalam tahun ini engkau akan menjadikan kami apa? Let's ask this together. God, this year, what do you want to make us become? Kita boleh selalu bertanya-tanya di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. We can always question in our lives with God. Together forward berarti kita tidak akan berhenti begini saja. Together forward means we don't just stop Karena here. kita akan mengikuti Tuhan. Because we will follow Him. Kita mengikuti sesuatu yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan We will kita. follow whatever God has prepared in our Kalau lives. kita boleh belajar definisi daripada forward. If we learn the definition of the word forward, Definisi daripada forward adalah kita siap untuk sesuatu yang baru. the word means it's to be ready for something that is new. Definisi daripada forward yaitu kita mau untuk maju tampil ke depan. Definition is to be willing to come forward, to be in the front. Kalau kita belajar definisi daripada forward, maka dari itu forward yaitu ada sesuatu progresif. Forward means something that is progressive. Seperti pemain daripada pemain olahraga yang disebutkan mereka adalah gelandang depan atau pemain forward. Just like in sports, there are forward players. Mereka mempunyai sifat untuk menyerang. Their job is to attack. Mereka mempunyai sifat untuk terus maju ke depan. Their job is to continue moving forward. Pekerjaan mereka tidak di belakang, tetapi pekerjaan mereka adalah ke depan. Their job is not to be at the back, Di but to dalam stay front. kehidupan daripada orang percaya, demikianlah Tuhan membawa kita untuk mengalami sesuatu progresif atau proses di dalam kehidupan kita untuk lebih lagi. In the lives of the believers, God wants us to continue moving forward. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita terus maju ke depan. In our lives, let's continue moving forward. Tema Together Forward bukan hanya untuk 2017. Together forward is not just for 2017, Tetapi selalu di dalam kehidupan kita. but to continue in our lives. Memang benar di dalam tahun 2017 ini tema kita Together Forward. It is true that that is the year of this, Tetapi the theme of this year. kehidupan kita sebagai orang percaya kita harus terus maju ke depan. But as believers, we will continue moving Di forward. dalam kitab Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 19. In Mark chapter 3, verse 13 to 19, Firman Tuhan berkata, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil Tuhan. Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. He appointed 12 that they might be with him, and that he might send them out to preach. Ayat 15 dikatakan, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan, dan ke-12 orang ditetapkannya, itu ialah Simon yang diberi nama Petrus. And to have authority to drive out demons. These are the 12 he appointed. Simon, to whom he gave the name Peter. 17, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus,
Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, dan Alfius, Thaddeus, Simon, orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatin dia. James, son of Zebedee, and his brother John, to them he gave the name Boanerges, which means sons of thunder. Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang baru saja kita membaca ini, In these verses we just read, kita melihat bahwa ada sesuatu pemuritan daripada Yesus kepada murid-muridnya. we see that there is a discipleship, Yang mana menjadi sesuatu hati daripada Yesus sendiri untuk murid-muridnya. which is the heart of Jesus itself for his disciples. Dan saya percaya hati daripada Yesus, hati daripada Tuhan kita ada di dalam kehidupan setiap daripada kita juga. And I believe God's heart is also in each one of our lives. Biarlah hari ini kita boleh melihat hati daripada Yesus untuk kehidupan kita. Today, let's see the heart of Jesus for our life. Bahwa di dalam kehidupan kita ada sesuatu bonfire kalau boleh saya katakan. That in our lives, if I may say, there is a bonfire. Yaitu sesuatu kalau kita boleh melihat bonfire adalah api unggun. Bonfire is bonfire. Di mana api unggun itu orang-orang berkumpul di sekitarnya Where people gather around the fire untuk mendengarkan sesuatu cerita atau sesuatu dongeng atau sesuatu pengajaran. to listen to a story, a legend, or teaching. Kalau kita boleh memperhatikan bahwa di dalam zaman sebelum kita ada lampu dan lain sebagainya, If we pay attention to the time where we had no lights, di mana api itu dinyalakan supaya orang mengalami sesuatu kehangatan dan berkumpul bersama-sama. where the fire was lit up so people could feel warmth and gather Dan together. sebenarnya tradisi ini boleh kita lihat, oleh sebab itu hampir setiap rumah di US ada sesuatu tempat perapian ataupun fireplace. This was a tradition that was passed on until today. We see that there is fireplace in people's houses. Fireplace tidak pernah berada di ruang tamu atau di ruang tidur. Fireplace is never in the living room or in the bedroom. Memang ada yang didesain kadang-kala tembus dengan ruang tidur. Sometimes it is located in a place where it can go to the bedroom, Tetapi fireplace mostly berada di family room. but mostly it's in the family room, Di mana tempat di mana family boleh berkumpul bersama-sama. where family can gather up, Karena di tempat itulah ada sesuatu cerita satu dengan yang lain. because that is where stories happen amongst each Yang other, mana di tempat itu ada sesuatu nasihat. where there are advices, Ada sesuatu pengajaran. where there are teachings, Yang mana dari orang tua atau dari nenek atau dari kakek boleh diturunkan kepada anak dan cucu mereka. from parents or grandparents passed on to their Yang mana children, nantinya akan menjadi sesuatu kehidupan bagi anak dan cucu mereka. which will become life for the children. Sehingga seluruh keluarga yang berkumpul boleh mendengarkan sesuatu yang indah daripada pihak orang tua atau kakek ataupun nenek. So the family who gathers can hear something beautiful from the parents or the grandparents. Bahkan kalau kita boleh melihat sesuatu keadaan juga di dalam sesuatu keadaan daripada acara Imlek yang baru saja saudara rayakan. Or we can see it as a part of the Chinese New Year event that just we celebrated, Di mana seluruh keluarga dikumpulkan bersama-sama dan mereka mungkin dapat merenungkan ataupun membawa sesuatu hal-hal yang baru ataupun sesuatu hal-hal yang mana pengajaran-pengajaran boleh disampaikan. where families can gather up and maybe talk about something new or the teachings from the old. Sehingga nilai-nilai luhur dapat diteruskan daripada generasi kepada generasi yang berikutnya. So that the values from past generation can be passed on to the next. Di mana anak-anak boleh menunjukkan akan sifat hormat kepada orang tua. While children can show respect to their parents. Dan semuanya ini menjadi sesuatu pelajaran bagi semua orang yang berada di situ. And it becomes a lesson for everyone who's there. Demikianlah bonfire ataupun tema yang kita boleh dengarkan hari ini. And that is the theme that we're listening to today. Hari ini saudara, apa yang menjadi bonfire di dalam kehidupan saudara dan saya? Today, what is the bonfire in our lives? Apa yang menjadi cerita turun-menurun, apa yang menjadi legenda daripada
kehidupan kita dimulai daripada sesuatu cerita. What will be the story that will be passed on from generation to the generation? Kalau kita boleh melihat budaya ataupun tradisi, ya, ataupun nilai-nilai yang diturunkan turun-menurun dari satu generasi kepada satu generasi. If we see the story that is passed on from one generation to the next, Sebelum adanya sesuatu mesin cetak atau recording dan lain sebagainya, before there was a printing machine, semuanya diberikan dengan sesuatu cerita. everything was given through a story. Oleh sebab itu di dalam Alkitab ini banyak menceritakan akan cerita-cerita tentang Tuhan dan rencana Tuhan. And that's why in the Bible there are so many stories about God and His plans. Biarlah di dalam kehidupan kita sebelum hal itu menjadi sesuatu kehidupan dalam kehidupan kita, marilah kita mempelajari benar-benar akan cerita daripada Tuhan. In our lives, before it really becomes a part of our lives, let's really learn about the stories in the Bible. Nah, oleh sebab itu kalau kita boleh melihat akan bagaimana Tuhan appointed atau memilih akan 12 orang untuk menyertai dia. If we see how God appointed 12 people to be with Him, Tuhan memilih akan 12 muridnya. He appointed the 12 disciples. Dia menetapkan akan 12 murid ini. He appointed them. Dan dikatakan untuk menyertai dia. And it says that they might be with Him. Kenapa menyertai dia? Why do they have to be with Him? Karena pada saat menyertai Tuhan, Tuhan menceritakan akan hal-hal, akan rencana daripada Tuhan. Because when they were with Him, God told them stories of His plan. Sesuatu cerita, sesuatu pengajaran, sesuatu hal-hal petunjuk-petunjuk boleh disampaikan oleh Tuhan pada saat murid-murid Tuhan menyertai. When they were with Him, God told them advices, teaching, Sesuatu impartasi yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. It was an impartation to His disciples. Semuanya terjadi pada saat itu, pada saat murid-murid Tuhan mau untuk mengikuti. Everything happened when the disciples were willing to follow Him. Oleh sebab itu di dalam kehidupan setiap daripada kita perlu untuk berkumpul bersama-sama. That's why in our lives we need to gather together. Karena pada saat kita berkumpul bersama-sama roti dipecahkan. Because when we gather, the bread is broken. Roti firman Tuhan, cerita daripada Tuhan boleh dipecahkan untuk kita semua. The word of God can be spread for us. Oleh sebab itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. That's why it's so important for us as believers. Tuhan membawa kita untuk moving forward. He wants us to move forward, Untuk tidak hanya sekedar berhenti. to not just stop. Pernah saya katakan atau mungkin minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya pada saat menyampaikan firman Tuhan saya katakan most people hanya berhenti di dalam attending the church. 2 weeks ago when I delivered the word, I said that most people just stop there at attending the church. Hanya menghampirin akan Sunday service. They just come at Sunday service. Tapi sebenarnya Tuhan ingin untuk kita bisa memecahkan roti bersama-sama. But God actually want the word to be, the bread of His word to be broken. Disinilah tempat daripada bonfire itu. That is where bonfire happens. Pada saat cerita dipecahkan, dibagikan untuk kita menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Where the story is shared to be a guideline in our life. Oleh sebab itu bagaimana pentingnya untuk saudara dan saya hidup di dalam iCare, di dalam care group, di dalam gereja Tuhan. That's why it's important for us to be a part of iCare, part of care group in our church. Karena di situ ada sesuatu cerita, ada sesuatu pengajaran, ada sesuatu pedoman-pedoman bagaimana kita hidup. Because that is where the teaching, the advices happen on how we should live our lives. Kita bisa share satu dengan yang lain. We can share with each other. Untuk membagikan akan hal-hal yang mana kita masing-masing bisa belajar bersama-sama. To share the things that we can learn from each other. Bagaimana bonfire kita Tuhan sediakan melalui iGrow. How God provides bonfire through iGrow. Bagaimana kita hidup di dalam Bible study kita bersama-sama. How we can have a Bible study together. Kadang-kala kita pikir bahwa kita mendapatkan firman pada saat hari Minggu saja. Sometimes we just think that we only get the word from Sunday. Tapi sebenarnya firman hari Minggu hanya memberikan sesuatu, kalau saya boleh katakan sesuatu hanya cipratan saja. But the word on Sunday is pretty much just a sprinkle.
Ya, sesuatu yang hanya kita sekedar menerima. Something that we just receive. Tetapi sebenarnya pada saat kita untuk mengerti lebih dalam lagi, perlu ada sesuatu yang kita katakan Bible study. But for us to understand deeper, there needs to be a Bible study. Untuk kita boleh belajar bersama-sama. For us to learn together. Together forward berarti saudara dibawa dari sekedar Sunday service. Together forward means that you will go from just Sunday service. Kita mau bertumbuh lebih lagi. You want to grow even more. Hal ini dipasang di depan untuk mengingatkan kepada kita. This thing is put outside to remind us Bahwa hidup kita mau untuk moving forward. that we want our life to be moving forward. Kita tidak hanya sekedar berhenti. That we don't just stop. Oleh sebab itu kita perlu untuk join di dalam iGrow. That's why we need to join an iGrow. Di dalam pendalaman bagaimana Tuhan ingin menceritakan akan cerita-cerita yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. To get the deeper understanding of God's stories in Oleh our sebab lives. itu murid-murid Tuhan tidak hanya sekedar diutus. That's why God's disciples were not just sent, Tetapi murid-murid Tuhan dibawa untuk bersama-sama dengan dia. but they were brought to be with Him. Supaya ada history. So that there was history. Supaya ada cerita daripada Yesus. So there was a story of Jesus. Yang mana nanti selanjutnya menjadi cerita daripada mereka. Which would then become their story. Menjadi kehidupan daripada mereka. Become their life. Oleh sebab itu apa yang kita terima hari ini That's why what we receive adalah today cerita daripada Yesus. is the story of Jesus. Yang dibawa oleh kehidupan daripada murid-murid Tuhan. That is brought by the lives of the disciples. Dan sampai kepada diri saudara. And be delivered to you. Dan Tuhan tidak mau hanya berhenti sampai saat And ini. God doesn't just want it to stop there. Karena Tuhan belum selesai tugasnya. Because He is not finished. Oleh sebab itu menyuruh saudara dan saya. So He asks you and me Untuk kita menerima akan histori itu. to receive that history. Menerima akan cerita daripada To Tuhan. receive that story. Melalui apa? Melalui cerita ya yang Tuhan sampaikan. Yang saudara dan saya untuk nantinya dapat lakukan. To that story that God delivered so that you and I can do it. Seorang pembuat film dari England mengatakan, a great legend, semua legenda yang hebat adalah cetakan bagi sikap manusia. An English filmmaker says, all great legends are templates for human behavior. Semua legenda-legenda All the legends adalah merupakan sesuatu template, are templates. cetakan Templates yang mana akan membawa kehidupan, sikap kita which will shape the human behavior untuk menuju kepada hal itu. to reach that point. Sebelum menjadi legenda, ada sebuah story. Before it becomes a legend, it has to be a story. Legenda itu adalah sesuatu pattern, sesuatu cetakan untuk diri kita. That legend is a template for ourselves. Oleh sebab itu, biarlah di dalam kehidupan kita, kita boleh merenungkan bersama-sama. That's why in our lives, let's ponder upon this. Semua dimulai daripada sebuah cerita. It all started with a story. Dan mari kita menggali akan ceritanya Tuhan. And let's dig that story of God. Ada amin, saudara. Is there an amen? Sebelum saudara jadi legend, Before you become a legend, yang mana saudara nanti bisa menjadi cetakan bagi anak-anak saudara. which you can be a template for your children. Tapi dimulai dari ceritanya Tuhan dulu. But it all started with the story of God. Kita nggak akan bisa membawa anak-anak kita mengikutin kita. We cannot bring our children to follow us. Kita nggak akan bisa membawa orang untuk mengikutin kita. We cannot bring people to follow us. Kalau kita nggak mengetahui ceritanya. If we do not know His story, Dan lalu kita nggak menjadi legend. and then we won't become a legend. Kita akan menjadi legend. We will become a Dan legend akan menjadi cetakan bagi banyak orang. and become a template for other people. Ada amin, saudara. Is there an Yang amen? kedua, bersama-sama. Katakan bersama-sama. Bersama-sama saudara menjadi luar biasa. Together we are powerful. Tuhan memanggil tidak hanya satu orang, perhatikan tadi di dalam ayat yang ke-14. God didn't just call one person as Bahwa verse Tuhan 14 memanggil says. 12 orang. He called 12 people. Tuhan menetapkan God appointed. ya
beberapa orang untuk mereka secara bersama-sama. Several people for them to be together. Di dalam kebersamaan ada sesuatu kekuatan. Together, in togetherness there is power. Kalau kita boleh perhatikan di dalam kehidupan daripada mereka semua. If we pay attention to their lives, Kalau kita boleh memperhatikan bahwa tadi dikatakan bahwa ada anak-anak zelot. if we see, it says there were sons of zealot. Saudara tahu apa itu artinya son of zealot? Do you know what that means, sons of zealot? Mereka itu adalah orang-orang yang fanatik. They were the people who were fanatic. Kalau kita boleh melihat murid-murid daripada Tuhan, mereka masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. If you pay attention, all the disciples had different characters, Mempunyai latar belakang yang berbeda. different backgrounds. Mereka tidak sama. They were not the Oleh same. sebab itu dikatakan bahwa mereka adalah keturunan siapa, anak siapa dan selanjutnya. That's why it was said whose sons they were. Karena Tuhan ingin menyatakan bahwa ada sesuatu personality yang berbeda. Because God wanted to show that their personalities Ada were different. sesuatu karakter yang The berbeda. characters were different. Ada sesuatu talenta yang The berbeda. talents were different. Tetapi Tuhan mau memakai akan kehidupan mereka semua But God- untuk mewujudkan rencana dan kehendak daripada Tuhan. But God wanted to use all of their lives to make His will and His dreams come true. Mereka bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. They were willing to be used. Kadangkala di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Sometimes in our lives as believers, kadangkala kita tidak menghargai akan keadaan daripada orang lain. we do not appreciate the condition of Bagaimana others, karakter daripada mereka. how their characters Kita might be tidak different. menghargai akan keberadaan daripada seseorang. We don't appreciate their existence. Bahkan kita pun juga kadangkala tidak menghargai akan sifat-sifat ataupun keadaan warna kulit. Sometimes we don't even appreciate the characters or maybe the Tuhan color of the skin. membawa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan God brings us as His children untuk hidup di dalam sesuatu kebersamaan. to live in togetherness. Di dalam kebersamaan ada sesuatu yang dapat menjadi sesuatu yang luar biasa. In togetherness, we are powerful. Saudara dan saya tidak dipanggil Tuhan untuk sendiri. You and I are not called to be Tuhan alone. Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama. We are called to be together. Tentu kita banyak ketahui bahwa tidak di dalam perjalanan hidup kita tidak semuanya sama. Of course, in the journey of our lives, we know that Di not dalam everything is kehidupan the same. kita tidak semuanya mulus. In our lives, not everything is smooth. Memang Tuhan menciptakan kita secara berbeda. God does create us differently. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita ada sesuatu kesatuan. But He teaches us for there to be unity. Kalau kita melihat akan sapu-sapu ini, If we look at these brooms, dulu di dalam kehidupan kita hanya lidi. maybe in our lives it's just one strand of stick. Ya. Tetapi pada saat disatukan, But when it's all gathered up, nama saudara dan saya bukan lidi lagi. you and I are no longer strands of sticks. Nama saudara dan saya menjadi apa? You and menjadi I sapu. become a broom. Ya. Oleh sebab itu pada saat setiap daripada kita mau disatukan oleh Tuhan, That's why when we want to be united, kita akan menjadi berbeda. we will be different. Kita akan berbeda. We will be different. Tetapi pada saat kita tidak mau dipersatukan oleh Tuhan, If we don't want to be united, kita tidak mau dibentuk, we don't want to be molded, kita tidak mau untuk mengalami sesuatu pengajaran. we don't want to experience a teaching, Seperti apa yang kita belajar tadi yang pertama. just like what we learned in Pada the first saat point. kita tidak mau mendengar akan cerita daripada Yesus. If we do not want to listen to the story of Jesus, Kita pada saat tidak mau mendengar akan cerita daripada Tuhan. if we don't want to listen to His story, Oleh sebab itu kita akan tetap lidi. we will stay as a strand of Tetapi stick. pada saat kita mau bersama-sama disatukan oleh Tuhan, But if we want to be united together, nama kita menjadi orang yang berbeda. our names will be changed. Saudara dan saya adalah murid Tuhan. You and I become Tuhan disciples. memanggil kita He calls us dengan sesuatu nama yang baru, with a new name, yaitu murid-murid Tuhan. which is His disciple. Ada amin, saudara. Is there an amen? Tuhan memanggil kita secara bersama-sama. He wants to call us together. Satu batang lidi tidak dapat berbuat banyak. One strand of stick cannot do much. Tetapi pada saat kita bersama-sama, But when it's together, kita dapat melakukan lebih besar. we can do something greater. Ada sesuatu kekuatan. There is power. Lidi yang satu pada saat dipakai untuk menyapu,
The strands of stick can be used to sweep. akan memakan waktu yang lama dan frustasi. If you only use one stick, you will become Tetapi frustrated. pada saat lidi mau bersama-sama, But if you use all the strands of sticks, kita akan melakukan segala sesuatunya dengan mudah. you'll be easier. Kita nggak perlu frustasi. You don't need to be frustrated. Suami istri yang bersatu, saya percaya keluarganya nggak akan frustasi. Husband and wife, if you are united, I believe your Anak-anak family yang won't be bersatu dengan frustrated. orang tuanya, If children unite with their seluruh parents, keluarganya tidak akan the frustasi. whole family won't be frustrated. Kenapa kita frustasi? Why are we frustrated? Karena kita melakukan sendiri-sendiri. Because we do things on our Tuhan own. mau untuk kita hidup di dalam wadah di mana Tuhan menyatukan kita. He wants us to do this together. Oleh sebab itu apa yang dikatakan Henry Ford, That's why what Henry Ford if says, everyone moving forward together, then success take care itself. ketika setiap orang maju bergerak bersama-sama, sukses akan datang dengan sendirinya. Haleluya. Amin. Pada saat kita mau maju bergerak bersama-sama, maka dari itu kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya. If we are willing to move forward together, then success will take care of itself. Pada saat kita mau move bersama-sama, When we want to move together, maka dari itu kesuksesan itu akan datang dengan then sendiri. success will come by itself. Berapa banyak katakan amin. Is there an amen? Yang selanjutnya bersama untuk kita membawakan berita. Next, together for the gospel. Tuhan mau untuk di dalam kehidupan kita cerita daripada Allah menjadi kehidupan kita. God wants the gospel, the story of God, to be our life. Dan Tuhan menetapkan mengajak akan murid-muridnya. He appointed and encouraged the disciples. Dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-14 diutus ya untuk apa? Memberitakan. It says, He appointed them and sent them out to preach. Kita mengetahui akan cerita, bukan untuk kita tinggal diam. We don't just know the story for us to stay quiet, Tetapi Tuhan mengutus murid-muridnya. but He sent them out. Tuhan mengajak murid-muridnya berkumpul bersama-sama. That asked all the disciples to come together Mendapatkan cerita pengajaran daripada Yesus. to get the teachings of Jesus, Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ. but He didn't stop there. Dan Tuhan menyuruh akan murid-muridnya. And He sent the Dia disciples. mengirimkan akan murid-muridnya untuk pergi. He sent them out to go. Oleh sebab itu dikatakan untuk diutus ya memberitakan Injil. He might send them out to preach. Tuhan mau untuk di dalam kehidupan kita untuk menyuarakan akan cerita Tuhan. God wanted our lives to speak out His story. Cerita Tuhan bukan hanya untuk kita dengarkan begitu saja. The story of God is not just for us to Tetapi hear it, cerita Tuhan melalui kehidupan kita. but His story through our lives, Cerita Tuhan melalui suara kita His story through our voice, untuk memberitakannya. to spread it. Berita itu sangat penting. That news is very important. Pemberitaan itu sangat penting. The spread of the news is important. Saudara perlu diketahui bahwa pada saat sesuatu peperangan terjadi, It needs to be known that when a war happens, mereka akan berusaha yang defense akan melindungi akan radio television station mereka. the defense people will try to protect the television, Yang radio, menyerang ingin menguasai radio and television. because the people who do the attack, they want to control Kenapa? this media. Why? Karena hal ini penting untuk pemberitaan. Because it is important. Oleh sebab itu saya akan memberikan sesuatu contoh. That's why I'm going to give you an illustration. Pada saat berita dikuasai, maka dari itu apa yang terjadi? When Di you- dalam politik, mereka berusaha menguasai media. Amin. In politics, they try to control the media. Amen. Karena media itu yang akan menyuarakan. Because the media speaks out Entah mungkin sesuatu yang benar Maybe atau mungkin yang tidak benar. something that is true or not. Oleh sebab itu pemberitaan itu sangat penting. That's why it's very important. Dan Yesus mengatakan kepada kita untuk kita memberitakan. That's why God says for us to preach. Karena berita itu sangat penting bagi kehidupan daripada semua manusia. Because the news is so important for the lives of people. Pemberitaan akan salib Yesus
begitu penting untuk keselamatan daripada manusia. The spreading of the news of the cross is very important for the lives of people. Banyak orang tidak menyadarin akan hal ini. A lot of people do not realize this. Pemberitaan saudara kepada orang tua yang belum selamat sangat penting. When you spread the good news to your parents who are not believers, it's Pemberitaan important. saudara kepada saudara-saudara, saudara, kakak, dan adik saudara yang belum menerima Tuhan sangat penting. When you spread the good news to your siblings who are not yet Sangat believers, penting it's untuk important. keselamatan mereka. It's important for their salvation. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita boleh menyadarin akan rencana Tuhan. That's why in our lives it's important for us to understand God's plan, Kita mengetahui akan cerita daripada Tuhan. to know His story. Kenapa Yesus ada di dunia ini? Why did Jesus come to the Kenapa dia world? mati di atas kayu Why salib? did He die on the cross? Oleh sebab itu biarlah di dalam cerita itu menjadi cerita kehidupan kita. That's why let this story become our life's story, Yang mana kita pakai untuk kita dapat juga menyelamatkan orang lain. which we can use to save the lives of others. Karena kematian Tuhan bukan lain hanya untuk keselamatan daripada manusia. Because the death of Jesus is for salvation Karena of untuk humans. menyatakan begitu besar kasih Allah It's to akan kehidupan manusia. It's to declare how big the love of God for the people. Tuhan memanggil akan kehidupan kita God called our lives untuk menyerukan akan seruan Injil. to spread the good news. Saudara, pada saat kemerdekaan daripada Indonesia, During the independence of Indonesia, Presiden Soekarno langsung memegang mic, memberitahukan proklamasi daripada Indonesia. President Sukarno held the mic and declared the independence of Indonesia. Berita itu diberitakan dari Sabang sampai Merauke. That news was spread from Sabang to Merauke. Menyatakan bahwa pada saat itu kemerdekaan daripada Indonesia. It declared the independence of Indonesia at the time. Sesuatu proklamasi berarti sesuatu pernyataan. A proclamation means a statement was made. Dengan banyak juga mungkin dengan pamflet dan lain sebagainya ditempelkan di mana-mana. Maybe there were pamphlets being spread out all around Untuk menyatakan kepada setiap orang Indonesia untuk tidak hidup di dalam perbudakan lagi. to declare to each Indonesian, you don't need to live Tidak in hidup di slavery. dalam penjajahan lagi. You don't need to live being Tetapi colonized. mereka sudah mengalami sesuatu kemerdekaan. But you have experienced independence, Dan freedom. kemerdekaan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. That independence in our lives as Christians. Tuhan telah memberikan kemerdekaan. He has given us Tuhan independence. telah memberikan pembebasan. He has given us freedom. Tetapi masih banyak orang yang terbelenggu. But there's a lot of people who Masih are being banyak orang chained, yang tidak mengerti akan keselamatan. who still do not understand salvation. Tugas daripada saudara dan saya It is your job and my untuk job secara bersama-sama to together menyatakan, mendeklar akan kasih daripada Tuhan. to declare the love of God. Orang tua saudara perlu yang belum menerima Tuhan. Your parents who haven't Perlu berita accepted akan it kasih Tuhan. need it. Ada amin saudara. Is there an amen? Tuhan ingin memakai akan kehidupan kita. God wants to use our Oleh lives. sebab itu Yesus katakan bahwa dia mengutus. That's why Jesus says He sent out, Tidak hanya sekedar mengutus pergi, not just sent them out to go, tetapi pergi untuk mengabarkan akan Injil. but to preach, to send the good news, Mengabarkan akan kasih Tuhan. to spread God's love, Mengabarkan akan His story. to spread His story, Menjadi story kita. for it to become our story, Untuk kita sampaikan kepada banyak orang. for us to spread to others. Ada amin saudara. Is there an amen? Tuhan mau untuk di dalam kehidupan kita. He wants in our lives Untuk membawa akan message-nya Tuhan. for us to bring His message. Ya. Ini yang tadi saya katakan ya. Di dalam kehidupan daripada Joseph Barber Lightfoot, seorang theologian dan dia adalah seorang bishop dari England. In the life of an English theologian and bishop, Joseph Barber Lightfoot, Dia berkata bukan hanya pesan yang disampaikan mesti benar, he says not only the message be correctly delivered, tetapi sang pembawa pesan harus menunjukkan bahwa pesan itu layak untuk diterima. but the messenger itself must be as such to recommend it to acceptance. That's true. Itu benar. Bukan hanya message ini harus benar,
Not just the message has to be correct. Message ini benar, The message is correct. tapi yang membawakan akan firman But the person who delivers the message harus juga layak untuk message itu dapat diterima. has to be worthy for that message to be accepted. Oleh sebab itu, mari kita berada di I care and I grow. That's why we should be an I care or I grow. Supaya kita mendapatkan lebih lagi sehingga kita layak untuk menyampaikan, untuk melayani. So that we may receive more, that we may be worthy to grow and to serve. Joseph mengatakan bahwa sang pembawa pesan harus menunjukkan bahwa pesan itu layak diterima. The messenger itself must be as such to recommend it to acceptance. Pesan itu benar. That message is true. Pesan itu layak untuk semua orang. That message is worthy to be accepted. Yang membawa pesan Who delivers the message perlu untuk mengetahui needs to know sehingga kita dapat menyampaikan bahwa pesan itu layak. so that he can be delivered that the message is worthy. Ada amin, saudara. Is there an amen? Kadang-kala kita tahu makanan enak atau minuman enak, Sometimes we know foods or drinks that are good, ya, dan memang benar-benar enak. and it is good. Tetapi kalau kita tidak pernah untuk mencobanya, But if we never really try it, kalau kita tidak pernah dapat meyakinkan orang, if we can't convince others, maka dari itu orang tidak akan percaya bahwa makanan itu enak. they won't believe us that it is good. Mereka akan bertanya-tanya. They will question. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperlengkapi That's why let's be equipped untuk dapat kita menjadi pembawa-pembawa berita Injil. to be the messengers of Tuhan good news. memanggil kita secara bersama-sama. He calls us together. Ada amin, saudara. Is there an amen? Saya ingin tutup di dalam satu ayat. I want to close with one verse. Di dalam kitab Ephesians chapter 2 verse 10. In Ephesians 2 verse 10, Dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang diciptakan Tuhan. In our lives as people who were created by God, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang di Efesus, Apostle Paul said to people in Ephesians, kita ini adalah buatan Allah. we were made by God. Dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. We are created for good works. Tuhan gak menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. He didn't just tell us to do good things, Tetapi Tuhan menyuruh kita untuk melakukan pekerjaan baik. but he tells us to do good works. Hal-hal yang baik mungkin saudara bisa dapatkan di mana-mana. Good things you can probably get anywhere. Ya, orang yang gak percaya Tuhan juga tahu hal-hal yang baik. Unbelievers knows good things, Tetapi pekerjaan baik but good works hanya kita dapatkan dari Yesus Kristus. you can only receive from Christ Jesus. Apa itu pekerjaan baik? What is good works? Yaitu pernyataan akan Injil Yesus. Which is the declaration of the good Karena news. di dunia ini tidak ada orang yang sama seperti Yesus. Because there's no one in this world Di that's like bawah Jesus. kolong langit ini dikatakan tidak ada ya yang namanya dapat disebut untuk keselamatan itu. There's no other name that can save. Oleh sebab itu Tuhan menyatakan, Tuhan menciptakan kita di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. That's why God created us in Christ Jesus for good works. Hal yang baik dapat kita dapatkan. Good thing we can receive. Salah satu contoh, semua orang tahu bahwa kita ya untuk menghormatin ya orang tua. For example, everyone knows that we need to respect our parents. Semua agama tahu akan hal itu. All religions know this. Tetapi tentang keselamatan But about salvation, hanya ada di dalam Yesus Kristus. it can only be found in Jesus. Dan itulah pekerjaan baik. And that is good works. Ada amin. Is there an amen? Ya, yang mencakup semuanya hal-hal yang baik. Which covers all the good things. Ada di dalam pekerjaan baik. Can be found in good works. Dan pekerjaan baik adalah Injil Yesus. And good works, the good news of Oleh Jesus. sebab itu kitab Efesus mengatakan kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus. That's why Ephesians says we are his workmanship. We are Yesus created in Kristus Christ yang Jesus. mati di atas kayu salib
Jesus who died at the cross ada di dalam kehidupan kita. is in our lives. Dan Tuhan mau di dalam kehidupan kita tidak melakukan hal yang baik, tetapi pekerjaan yang baik. And he doesn't want us to just do good things, but want us to do good Yaitu works, Injil Yesus Kristus, keselamatan itu. which is the good news of salvation Untuk saudara dan saya lakukan. for you and me to do. Cerita daripada The Yesus story of Jesus menjadi cerita daripada kita. becomes our story. Itulah bonfire. That's bonfire. Sehingga hidup kita terus berapi-api. That our lives can be Karena on fire. cerita daripada Yesus ada di dalam kehidupan kita. Because the story of Jesus Dan is saudara within dan us. saya menjadi messenger daripada Tuhan. And you and I can be his messenger. Dengan hal-hal yang baik dan dengan pekerjaan baik yang Tuhan suruh. With good things and the good works he asks. Hal-hal yang baik banyak ada di dalam Alkitab. There's a lot of good things in the Bible. Tetapi juga pekerjaan yang baik yaitu Injil, keselamatan. Perlu untuk kita nyatakan. But also good works, which is the news of salvation, need to be spread. Pekerjaan baik, hal yang baik, melakukan hal yang baik tidak menyelamatkan kita. Doing good things does not save us. Ada amin. Is there an amen? Melakukan hal yang baik tidak menyelamatkan kita. Doing good things does not save us. Tetapi Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. But Jesus who died at the cross, Sebagaimana kita mengaku akan dosa-dosa kita. as we confess our sins, Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam accept him as kehidupan our God kita. and Savior, Saudara dan saya selamat. you and I will be saved. Ada amin. Is there an amen? Oleh sebab itu kita renungkan akan ayat ini. That's why let's ponder upon this verse. Tugas daripada saudara dan saya tidak hanya berbuat baik, Your job and my job is not to just do good things, tetapi melakukan pekerjaan baik. but to do good works. Ada amin, saudara. Is there an amen? Ya, karena melakukan hal yang baik, semua orang melakukan. Because doing good things, anyone can do that. Mereka berusaha untuk melakukan. They all try to do it. Ya, mereka pikir dengan perbuatan baik mereka akan selamat. They think that by doing good things, they will be saved. Mereka perlu mendengar Well, they need to hear yang pekerjaan baik yang saudara lakukan, the good works you are doing, yaitu keselamatan which is salvation yang Tuhan sediakan that God has prepared bagi banyak orang. for everyone. Oleh sebab itu Yesus berkata, pergilah, That's why beritakanlah Injil Tuhan. God says, go spread the good news. Ada amin. Is there an amen? Maukah saudara memberitakan akan Injil Tuhan? Do you want to share the good news? Ceritanya menjadi cerita saudara. For his story to become your story. Ada amin saudara. Is there an amen? Mari kita doa sama-sama. Let's pray together. Bapak terima